Hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Setelah saya bahas di yang sebelumnya, di part 1, bagian sub mengenali pikiran Anda. Bagaimana Anda bisa mengenali pikiran kita masing-masing sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang lebih maksimal. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara sekalian, saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu happy, selalu bahagia. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Bagi teman-teman yang belum melihat judul ya, belum melihat part yang pertama, saya sarankan untuk melihat yang part yang pertama. Karena di situ saya bahas ya, kenapa kita perlu mengenali pikiran kita dan bersahabat dengan pikiran kita. Kenapa kita perlu untuk menjadi satu kesatuan dengan pikiran kita. Teman-teman bisa lihat di part 1 ya, judulnya sama seperti yang di bawah, part 1, dan sudah saya buatkan playlist tersendiri ya, jadi teman-teman bisa melihat. Ini adalah part 2 nya. Baik, sebelum saya memulai, silakan teman-teman bisa menuliskan doa terbaik di komentar. Tulis ini bawah, di komentar, tuliskan di bawah ya. Harapannya agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman juga yang terwujud doanya, alhamdulillahirobbilalamin, karena banyak yang mengaminkan ya. Jadi tuliskan doa terbaik Anda di bawah. Dan saya udah buka grup Telegram official, kalian juga bisa masuk ke bawah linknya ya, di Telegram official yang Sundawa. Hari ini kita akan membahas bahasan selanjutnya, yaitu satu kalimat yang mungkin kontroversial, tapi ini keren banget, dan kalau Anda mengetahui ini hasilnya luar biasa. Apa itu kalimatnya? Yaitu jangan percayai pikiran Anda. Oke, mungkin ini seperti berbanding terbalik ya. Ada orang yang kamu harus yakin dengan pikiranmu, kamu harus percaya dengan pikiranmu dan sebagainya. Tapi di kalimat ini sedikit kontroversial, yaitu jangan percayai pikiran Anda. Nah, saya akan bahas di sini nanti detail, jadi perhatikannya itu videonya jangan sepotong-potong ya, tapi lihat sampai selesai, pelajari detailnya. Yang jangan dipercayai di sini adalah pikiran yang negatif ya. Secara tidak langsung kita hidup dalam dunia ini, kita ini ada dua pikiran yang selalu melayang-layang di dalam kepala kita. Jadi pikiran itu kan ada di kepala ya, selalu melayang-layang dua hal ini. Yang pertama adalah pikiran positif, yang kedua adalah pikiran negatif. Nah, saya akan membuat Anda menghilangkan pikiran negatif dan Anda memiliki pikiran yang ketiga ini. Apa itu? Yaitu adalah pikiran netral. Pikiran netral. Artinya kita semua nanti ya, harapannya teman-teman ya, karena ini akan membuat diri kita ini jauh dari stres, membuat kita ini lebih bahagia, menjalani hidup ini pun juga lebih tenang, lebih damai ya. Kalau Anda memiliki pikiran netral, artinya nanti yang tersisa itu hanya ada dua, saudara sekalian ya, yaitu pikiran bahagia, pikiran positif, dan pikiran netral. Kemana pikiran negatifnya? Apakah kita hilangkan? Sebenarnya tidak, tetapi kita kendalikan. Oke, saya akan berikan contoh. Pada suatu hari, Anda memiliki sebuah pikiran negatif. Saya tidak tahu pikiran itu apa, entah apa yang menyulut emosi Anda sehingga Anda itu mau marah, sehingga Anda itu mau menyalahkan orang lain atau mau menyalahkan diri sendiri. Muncul perasaan mungkin menyesal, kekecewaan yang berlebih, sehingga biasanya pelariannya adalah satu, menyalahkan orang lain. Kalau nggak menyalahkan orang lain, ya menyalahkan diri sendiri ya. Bagaimana kalau seandainya kita netralkan pikiran tersebut? Caranya adalah jangan percayai pikiran itu. Jadi cara termudah untuk mengendalikan pikiran, saya bahas di bab 2 ini, adalah jangan percayai pikiran negatif. Jadi contoh, misalkan Anda mau buka sebuah usaha, Anda buka sebuah bisnis, atau Anda mau melamar sebuah pekerjaan di sebuah kantor. Kadangkala pikiran kita akan melayang-layang dan akan berbicara, pikiran itu berbicara, ngomong sama kita. Kamu itu loh cuma lulusan SMA, kamu itu nggak bakal keterima deh kayaknya, dan sebagainya.
pikiran kita itu membisiki hal-hal negatif. Setuju ya? Nah, Anda yang goyah biasanya akan mengikuti kata-kata itu. Jadi ini udah masuk nih. Oh, ini positif, ini negatif, ini negatif. Kalau negatif berarti kata Mas Yayang jangan terlalu dipercaya. Setuju ya? Ketika ada pikiran seperti itu, kayaknya kamu nggak bakal deh keterima di sini karena kamu cuman lulusan SMA. Ya, kamu nggak punya pengalaman apa-apa, nggak mungkin kamu diterima. Sehingga akan menciutkan perasaanmu dan pikiran otomatis. Nah, karena kita sudah tahu nih konsep yaitu jangan percaya pikiran, maka anggaplah itu hal yang netral. Jangan terlalu dipikirkan yang hal nggak keterima, nggak lulus dan sebagainya, ini nggak usah terlalu dipikirin. Udah. Terus apa? Ya kita jalani aja dengan perasaan netral. Ya, dengan perasaan netral kita tetap interview, kita tetap setorkan lamaran dan sebagainya. Ya. Sudah, dilalui saja. Jadi tidak terlalu dipercayai. Orang yang dalam selalu hidupnya itu penuh kegelisahan, penuh kekecewaan. Karena apa? Dia khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan. Setuju ya? Jadi sudah saya bahas di bab 1. Teman-teman kalau sudah nonton di bab 1, orang itu cenderung biasanya, ya sebagian besar orang, berkutat dengan masa lalunya, penuh kekecewaan, penuh penyesalan dengan masa lalunya. Yang kedua adalah penuh kekhawatiran dengan masa depannya. Seperti contoh ibarat mau ngelamar kerja ini, ya mau buka usaha ini, mereka khawatir dengan apa yang terjadi di depan. Nah, seharusnya tidak usah. Anda hilangkan itu, jangan percayai pikiran Anda, ya. Fokuslah dengan apa yang bisa Anda lakukan hari ini, kini. Yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Oke. Karena saya tahu saya hanya lulusan SMA, saya akan bikin interview saya semenarik mungkin. Saya akan bikin penampilan saya terbaik. Saya akan latihan prepare di kaca, saya akan latihan berbicara, saya akan latihan ngomong. Ya. Itu yang bisa saya lakukan karena itu yang bisa saya kendalikan di saat ini dan kini. Entah nanti mau diterima atau enggak, cuek saja. Saya tidak peduli. Seperti buka bisnis, yang penting saya udah persiapkan yang terbaik dan sebagainya. Kalau ternyata misalkan gagal atau misalkan terjadi kerugian, ya sudah. Saya cuek saja. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari kendali saya dan saya tidak mau khawatir dengan hal tersebut. Yang jelas saya sudah mempersiapkan semuanya sebaik mungkin yang bisa saya lakukan. Oke, jadi pikiran-pikiran itu ada dan melayang-layang, ribuan pikiran bahkan jutaan pikiran itu akan terus ada di kepala kita. Tugas kita adalah netralisir. Orang yang tenang hidupnya, orang yang bahagia hidupnya adalah orang yang bisa menetralkan pikiran tersebut. Ini memang nggak gampang. Tapi ini adalah skill atau kemampuan yang bisa dilatih, saudara sekalian. Ya, kalau Anda sudah terbiasa untuk tidak terlalu mempercayai pikiran, maka Anda akan terhindar dari kekhawatiran dan stres. Anda akan terhindar dari kegelisahan. Ibaratnya just take it flow aja, ngalir aja udah. Sehingga Anda melakukan apa aktivitas yang Anda lakukan hari ini itu penuh dengan kesungguhan hati, penuh dengan penghayatan. Ngelamar kerja ya ngelamar aja, santai saja. Mau diterima, mau ditolak, mau ini, just relax aja. Kalau diterima ya alhamdulillah. Berarti kemarin persiapannya udah jos. Kalau belum diterima, coba lagi. Gitu ya. Kita kan sering nih, dulu waktu kecil kita pernah nih makan permen nanti dapat hadiah. Makan permen apa hadiah? Nanti kita buka, coba lagi. Apa yang kita lakukan ya kita beli lagi aja permennya. Coba lagi, beli lagi. Hingga akhirnya suatu saat dapat hadiah. Itu ya. Kemampuan ini bukan kemampuan yang mudah, tapi insya Allah ini akan, kalau Anda bisa mengendalikan pikiran Anda akan menjadi diri yang lebih bijaksana dan lebih tenang dan damai dalam segala situasi, entah itu situasi manis ataupun situasi sepahit apapun di kehidupan Anda. Oke? Kalau kalian suka video ini, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di bab 3 mengenai pengendalian pikiran ini. Oke? Have a nice day, good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.